Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Topan Taufikur Rahman dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kali ini izinkan saya membahas tentang siasah maliyah. Apakah rekan-rekan sekalian tahu apa itu siasah maliyah? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu siasah maliyah. Siasah maliyah yaitu kebijakan atau strategi keuangan dan ekonomi dalam Islam yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah. Ini adalah cara negara mengelola uang rakyat atau baitul mal kas negara agar perekonomian berjalan adil, sejahtera, dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, ada beberapa prinsip utamanya, yaitu yang pertama, sumber penerimaan dari mata uang negara didapat seperti zakat, pajak yang sah menurut Islam seperti jizah dan qars, hasil kekayaan alam, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada alokasi pengeluaran untuk apa uang negara dibelanjakan, seperti untuk membangun gaji pegawai, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Yang ketiga ada itu pengelolaan yang adil dan bebas korupsi. Uang rakyat harus dikelola dengan amanah dan didistribusikan kepada yang berhak. Yang keempat itu ada menjaga stabilitas ekonomi, yaitu mencegah praktisi riba, monopoli ikhtiar, dan ketidakadilan dalam transaksi. Nah, teman-teman, intinya siasah maliyah adalah sistem keuangan negara yang syar'i yang bertujuan untuk mencapai maslahat atau kebijakan bersama dalam mencegah mafsadat kerusakan di bidang ekonomi. Nah, teman-teman, ada beberapa contoh kasus di Indonesia saat ini, yaitu Indonesia tidak secara resmi menetapkan sistem ekonomi Islam, tetapi banyak kebijakan fiskal dan programnya yang sejalan dengan semangat siasah maliyah. Teman-teman, baiklah mari kita ambil contoh, yaitu yang pertama kebijakan subsidi bahan bakar minyak atau BBM dan program bantuan langsung tunai atau BLT sebagai kompensasinya. Ada beberapa poin, yaitu sumber penerimaannya. Uang untuk subsidi ini berasal dari anggaran pendapat dan belanja negara atau APBN yang sumbernya antara lain dari pajak seperti APBN, PPH, dan hasil sumber daya alam, migas, dan non-migas. Dalam Islam, pengelolaan sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat adalah kewajiban negara. Ada lokasi pengeluaran, pemerintah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk menahan kenaikan harga BBM. Ini adalah bentuk intervensi negara untuk yang pertama yaitu mencegah kemudaratan, menghindarkan rakyat dari kesulitan ekonomi akibat lonjakan harga yang tidak memicu inflasi dan kemiskinan. Yang kedua itu mewujudkan keadilan. Subsidi ditujukan agar BBM tetap terjangkau oleh masyarakat kecil. Namun karena tidak tepat sasaran, orang kaya juga menikmati. Pemerintah kemudian meluncurkan BLT. Yang ketiga itu ada distribusi yang lebih tepat sasarannya. Program BLT ini adalah upaya untuk mendistribusikan kembali atau distribusi kekayaan negara langsung kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Ini sangat selaras dengan prinsip keadilan distributif dalam siasah maliyah, di mana negara memastikan tidak ada satupun rakyatnya yang kelaparan dalam tertindas secara ekonomi. Nah, teman-teman, dan jadi dalam konteks ini pemerintah bertindak sebagai waliul amri atau penguasa yang menggunakan kebijakan fiskal, subsidi, dan BLT untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat yang merupakan tujuan utama siasah maliyah.
Beberapa dalil pendukung yaitu dari kasus subsidi dan BLT ini sangat relevan dengan dua dalil. Yang pertama yaitu dari dalil Al-Quran, wa anna sa'ata atibiatum la raiba fi wa anna Allah hayab asu man fil kubur. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah sebagai Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran Surat Al-As ayat 7. Penjelasannya yaitu ayat ini menekankan prinsip bahwa kekayaan negara dalam hal ini APBN dari sumber daya alam dan pajak tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Kebijakan BLT adalah implementasi nyata dari pesan ini, yaitu memastikan aliran uang negara sampai ke tangan orang-orang miskin dan yang terdampak kebijakan sehingga sirkulasi ekonomi merata. Yang kedua itu dari dalil hadis, ana aula bikulli mu'mini min nafsih man tarokama lam fili wa man taroka dainan aw doyafa ilayya wa alai. Aku pemimpin lebih berhak atas setiap mukmin daripada diri mereka sendiri. Barang siapa meninggal dan meninggalkan harta, maka hartanya untuk ahli warisnya, dan barangnya siapa meninggal dan meninggalkan hutang atau keluarga yang menjadi tanggungannya dan tidak mampu, maka menjadi tanggung jawabku dan aku yang akan menanggungnya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya yaitu hadis ini menekankan tanggung jawab besar seorang pemimpin atau penguasa terhadap kesejahteraan rakyatnya. Jika ada rakyat yang tertimpa kesulitan ekonomi seperti terdampak kenaikan harga, maka kewajiban negaralah untuk menanggung dan membantu mereka. Kebijakan subsidi dan BLT adalah bentuk modern dari perwujudan hadis ini. Pemerintah berkata, jika kalian kesulitan seorang ekonomi karena kebijakan penyesuaian harga, maka tanggung jawab kami adalah untuk membantu kalian. Kesimpulannya yaitu, jadi siasah maliyah adalah kerangka etis dan syar'i bagi negara dalam mengelola keuangan di Indonesia. Semangat ini terlihat dalam berbagai kebijakan fiskal yang pro rakyat kecil seperti subsidi dan BLT dengan tujuan utama mencegah kesenjangan dan mewujudkan keadilan ekonomi sebagaimana yang diperintah dalam Al-Quran dan hadis. Baiklah, mungkin teman-teman hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang siasah maliyah. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.